Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para santri pesantren online Tasfiyatul Qulub, para jamaah, para pemirsa dan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali ngaji kita pada kali ini dengan baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para istri, para anak, para cucu, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, para kiai, wabil khusus Kiai Hasyim Asy'ari, wabil khusus Al-Ustadz Abi Said Al-Khadimi, dan wabil khusus seluruh santri yang ngaji pada kali ini, para pemirsa dan seluruh kaum muslimin muslimat yang ikut ngaji juga pada ngaji kali ini. Alaniyah as-sholihah lahum walanal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 19. Ya bna Adam, hi anak Adam, lau anna kafan, lamun sak temene sak genggam, lau anna kafan, lamun sak temene sak genggaman, satu genggaman min turabil jannah, saking lebu debu nih suwarga, satu genggam debu surga, nusira iku nusira den hamburake atau den sebarake bil masyrik kelawan sisih etan, lahu jida mongko yakti ditemokake apa rihuhu ambune sak genggam debu suwarga. Jawab lau ai atau ibu tegese kebaikan. Jadi satu genggam debu dari surga dihamburkan atau disebarkan, pastilah akan terkuak, akan ditemukan baunya, bau kebaikannya. Ala ahlil maghrib, ing atase penduduk sisih kulon. Jadi walaupun satu genggam debu surga itu dihamburkan, pasti akan ditemukan bau kebaikannya oleh penduduk barat. Padahal satu genggam saja. Walau udliya, lan lamun diturunake atau ditimba apa dalun timba min gislin, sangking min gislini jahannam, sangking nanai jahannam. Nek keterangannya gislin itu di bawah, yaitu sesuatu yang mengalir min luhumi ahlin nar,
sesuatu yang mengalir dari dagingnya penduduk neraka, wadimaihim, dan dari darah mereka. Itu bahasa lain yaitu nanah. Gislin itu lebih ke nanah. Dan kalaupun satu timba dari nanahnya neraka diturunkan, kalau ditimba, la tasadda'at, yakti terbelah, yakti robek, jawabul lau, itu jawabnya lau udliya tadi ya. Ai ing syaqat, ai tegese pecah. Apa al ardu bumi, asabi'atu kang pitu. Pastilah atau maka bumi yang 7 atau bumi yang 7 itu terbelah atau terpecah atau robek karena gara-gara satu timba dari nanahnya neraka jahanam, saking panasnya, Masya Allah. Min syiddati hari, saking banget panase. Walau anna halqatan min silsilati jahanam, lan senajan sak temene mata rantai jahanam. Halqatan min silsilati itu mata rantai jahanam. Lananapun lan senajan sak temene mata rantai neraka jahanam, ay wudiat den taruh den selehake apa halaqatu mata rantai neraka jahanam ala zirwatin ing ngatasé ujung atau puncak, ai a'la jabalin, ai tegese a'la jabalin, panggonan kang paling dhuwur gunung. Ketika mata rantai jahanam, rantainya jahanam ditaruh di puncak gunung, min jibali dunya, tegese saking pira-pira gunung dunya, diletakkan di pucuk, di tempat yang paling atas dari gunung. Ladzaba yaktim ajur atau leleh, ay al jabalu tegese gunung, pastilah gunung itu meleleh gara-gara ada mata rantai neraka jahanam. Kama yadhubu kaya tol meleleh apa arasosu piro-piro timah finar yang dalam neraka, sebagaimana timah itu akan meleleh di neraka saking panase. Na'udzubillah min dzalik. Jadi di dalam hal ini ada dua macam, bahwa Allah yang memberi kenikmatan, Allah juga mendatangkan siksa. Memberi kenikmatan berupa surga karena fadilah, karena karunia Allah, memberikan neraka wa ala alihi wa ma fiha, dan segala yang ada di dalam neraka itu ya karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua hal yang harus diketahui. Fa kaifa mongko kaya kepiye taqatuka utawi kekuatan sira finari yang dalam neraka, bagaimana kekuatanmu di dalam neraka tersebut? Masih kuat enggak? Tahan tidak? Begitu. Ya Allah. Ya bena Adam, mata kalamat mata kalam ta ya,
ora guneman sapa sira. Di sini linafi untuk meniadakan. Nafi itu meniadakan, menegatifkan kalimat itu. Ora berbicara sapa sira bi kalimatin kelawan sak kalimat wahidatin kang siji. Tiada engkau berbicara satu kalimat wala nadzarta lan ora ningali sapa sira binadratin kelawan sak penglihatan atau satu penglihatan wala khatauta lan ora melangkah sapa sira bi khatwatin kelawan sak langkahan. Kamu tiada berbicara satu kalimat, tiada melihat satu pandangan, dan tiada melangkah satu langkah illa kejaba wa ma'akalan sertane sira malakani utawi rong malaikat wa ma'akalan iku tetep bersama sira malakani utawi dua malaikat rong malaikat yaktubani halih nulis sapa malaikat laka maring sira kulama ing saben-saben barang takalam ta kang omongan sapa sira kang guneman sapa sira au faal utawa kang agawe sapa sira min khairin saking keapian au syarrin utawa kejelekan. Jadi tiada berbicara satu patah pun, tiada melihat satu pandangan pun, dan tiada melangkah dengan satu langkah kecuali engkau dibersamai dengan dua malaikat yang mencatat untukmu atau yang mencatat untukmu setiap apa yang telah engkau bicarakan takalamta atau yang telah engkau lakukan, baik itu berupa kebaikan maupun berupa kejelekan. Jadi tidak terlepas manusia itu hidupnya dari malaikat, dari pandangan malaikat, dari pengawasan malaikat. Apapun itu, gerak-gerik kita itu diawasi oleh malaikat. Ibaratnya manusia itu secara gaibnya dia dibodigati oleh dua malaikat. Maka harus hati-hati, setiti dan hati-hati. Wakam piro-piro pirang-pirang minimriin saking menungso saking awa-awaan betapa banyak seseorang itu kawiin kang kuat fi badanihi ing dalam badani imriin. Betapa banyak orang yang kuat di badannya atau dalam hal badannya. Dhaifin kang lemah ala taati ing atase maksiat ingsun, tetapi lemah di dalam ketaatan, kok maksiat, ketaatan ingsun, tetapi lemah dalam menjalankan ketaatan kepadaku, kepada Allah maksudnya. Fatuba mongko kebanggaan bejo temenan liman kedue wong ja'ala kang dadekake sapa man kuwatahu ing kekuatane man ala tarki ing atase ninggalake maksiati ing maksiat ingsun. Ala tarki maksiati ing atase ninggalake maksiat ingsun. Ai alaman iya ai tegese ing atase nyegah maksiat. Betapa banyak orang yang kuat fisiknya ya, kuat badannya, tapi lemah untuk melaksanakan ketaatan. Maka sangat beruntung orang yang menjadikan kekuatan yang ada di dalam dirinya, di dalam tubuhnya untuk meninggalkan maksiat kepadaku, kepada Allah. Tegese alaman iya. Maksudnya ya meninggalkan, mencegah maksiat. Nah, kita flashback
ke keterangan yang kemarin sedikit yang belum ya, di bawah itu. Di bawah catatan kaki nomor 1. Ya bena Adam, anak Adam, awil ghariba, berilah tumpangan atau lindungilah orang asing. Ada orang asing mau nginep dan itu baik, punya KTP, punya identitas yang baik, berilah ia tumpangan. Begitu. Wawasil fakiro, dan hiburlah, senangkanlah orang-orang yang fakir gitu. Wasolil qariba, dan sambunglah kerabat dekat. Suruh apa tadi? Memberi tumpangan atau melindungi orang-orang asing, menghibur orang-orang fakir, menyambung tali silaturahmi dengan kerabat yang dekat. Warham al-musabah, dan cintailah, sayangilah orang-orang yang terkena musibah. Wa akrim al-yatimah, dan muliakanlah orang-orang yang anak-anak yatim. Wa kun lahu kal abir rahim, dan jadilah untuknya seperti bapak yang penyayang atau terhadap orang yatim. Yatim itu suruh untuk menjadi seperti bapak yang cinta terhadap anak yatim. Wa kun lil armalati, dan tolonglah atau jadilah kazauji syakik, seperti suami atau pasangan sekandung untuk para janda, untuk janda. Dan tolonglah atau dan lindungilah janda itu seperti suami sekandungnya atau pasangan sekandungnya. Ini ana wong janda, tolonglah, lindungilah gitu. Famangkana biadi sifah, maka barang siapa dengan sifat ini melekat pada dirinya, wada'ani, dan ia berdoa kepadaku, ia memiliki ciri-ciri tadi, memberi tumpangan orang yang asing, menghibur anak-anak fakir atau menghibur orang fakir, menyambung silaturahmi dengan kerabat, menyayangi orang-orang yang terkena musibah, memuliakan yatim, menjadi bapak yang penyayang baginya, dan menolong para janda layaknya pasangan sekandung. Maka orang-orang yang memiliki sifat tersebut ketika wada'ani, dan berdoa kepadaku, labaituhu, pasti saya memberi permintaannya, istijabai doanya. Jadi doa-doa terkabul itu ya dalam momen menolong orang lain yang membutuhkan. Wa in sa'ala lan lamun, dan apabila ia meminta kepadaku, a'taituhu, maka saya akan memberinya. Jika orang tersebut yang memiliki sifat-sifat tolong menolong, menyambung tali silaturahmi, mengasihi orang-orang terkena musibah, memuliakan anak yatim, apabila ia memintaku, kata Allah, a'taituhu, maka saya akan memberinya. Jadi tidak ada doa yang tidak terkabul bagi orang-orang yang menyayangi, mengasihi anak yatim, orang fakir, janda, orang terkena musibah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak tegaan, ringan tangan, artinya mudah menolong orang lain. Itu luar biasa. Ya bena Adam, ya anak Adam, lanjutnya bawah ini. Ainaman akala ladzat, aina iku ngono endi, manutawi wong akala kang mangan sapa man alladzata ing makanan kang enak-enak, wa syahwata lan syahwat. Dimanapun orang yang makan
makanan yang enak dan bersyahwat atau berhawa nafsu. Wa ainalan iku ana ngendi man utawi wong jamaah kang ngumpulake sapa man adzaba ing emas. Wa ainalan iku ana ngendi man utawi wong jalasa kang lungguh sapa man ala ahwa ing ngatasé hawa nafsune. Tegese alladzina ya wong akeh tamatta'u kang padha seneng-seneng biladzati kelawan kang lezat-lezat kang enak-enak. Wa jama'u lan ngumpulake sapa alladzina sapa wong akeh adzaba ing emas wala jalasu lan padha lungguh sapa alladzina sapa wong akeh mal ahwa sertane hawa nafsu. Wa tarabilan kesenengan, di mana orang yang makan enak-enak plus penuh dengan syahwat menuruti syahwatnya, dan di mana orang yang mengumpulkan emas, di mana orang yang duduk alal ahwa, duduk untuk melakukan mengaktualisasikan hawa nafsunya, yaitu orang-orang yang bersenang-senang dengan kelezatan, mengumpulkan emas, duduk dengan syahwat hawa nafsunya, watarabi dan penuh dengan foya-foya kesenangan, qad kharaju min hadhi minad dunya nadimin. Qad kharaju mongko teman-teman metu minad dunya saking dunya halun hal nadimina podo halih podo nadimina halih podo nyesel. Mereka telah keluar sing do seneng-seneng makan enak-enak tanpa dilihat dari sisi halal haram, tanpa dilihat dari sisi metode mencari makanan tersebut, mengumpulkan emas, materi sing diiling-iling wae, mengaktualisasikan syahwat nafsunya berlebihan tanpa ada aling-aling, tanpa ada batasan. Maka mereka itu keluar dari dunia dalam keadaan menyesal. Wadakhalu lan manjing masuk sapa wong akeh ataf ala kharaju, itu ngatof atof atau bersambung dengan kata kharaju atasnya tadi. Tahta turab ing ngisore debu atau tanah, mustauhisina iku mustauhisina halih gersah atau mengeluh, menyesal dan mengeluh, masuk di bawah tanah atau dikubur dalam keadaan mengeluh karena semasa hidupnya hanya untuk senang-senang, foya-foya, kemudian freedom, akhirnya ya menyesal. Dan tidak menyesal kelak di akhiratnya. Ayo hidupnya sing diatur, dimanage dengan baik, dipola dengan baik, sehingga dengan mempola hidup dengan baik menjadikan kunci untuk membuka hidup yang penuh dengan kebahagiaan, bukan penyesalan atau penuh dengan rasa mengeluh kelak di kuburan. Tamat arisalah asaniyah. Kita lanjutkan, alhamdulillah risalah yang kedua sudah khatam. Kita lanjutkan sedikit risalah yang ketiga. Mudah-mudahan ini segera khatam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua juga diberi kesehatan selalu.
Arisalah saniyah utawi risalah kang kaping pindho fi usulidin ing dalem pokok-pokoke agama. Risalah yang ketiga kok pindho yang ketiga ini terkait pokok-pokoknya agama. Ai al-imanu tegese al-imanu iman wal islami al-imani iman al-islami islam wal ihsani ihsan. Pokok-pokoknya agama ada tiga, iman, Islam dan ihsan. Inna dina sak temeni agama indallahi ana sisi Gusti Allah iku al-islamu Islam. Sesungguhnya agama yang benar dan diterima atau diridhoi oleh Allah yaitu agama Islam. Ini di dalam surat Ali Imran ayat 19. Ini perlu ditulis. Di dalam tafsir atau bari hadasana Ishaq qala hadasana Abi Ja'far Abi Ja'far an abihi an Rabi an hadasana Abul Aliyah fi qoulihi. Maksud di ayat inna dina indallahil Islam qala menjawab para sahabat tadi, para tabi'in tadi, yaitu Islam itu apa? Yaitu al-ikhlas lillahi wahdah, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mentauhidkan Allah, wa ibadatuhu dan beribadah kepadanya, la syarikalah tidak menyekutukannya, dan tidak berserikat. Dari Allah itu tidak berserikat, tidak membutuhkan teman. Iqamus shalah mendirikan salat, ita'uz zakah membayar zakat, wasairul faraid dan seluruh kewajiban-kewajiban lahuna tuba. Itulah Islam. Makna-makna Islam. Agama kuwi sing piye? Tadi sudah dimaknai. Kemudian di dalam tafsir Al-Misbah, arti dari inna dina indallahil al-islamu itu agama yang benar dan diterima di sisi Allah adalah agama yang membawa ajaran tauhid dan tunduk kepada Allah dengan keikhlasan, hampir sama. Itulah makna dari Islam. Jadi alhamdulillah kita beragama Islam, ini nikmat luar biasa yang harus kita syukuri terus menerus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wisekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah. Rabbil alamina kang mengirani pira-pira alam. Pira-pira alam kabeh. Wassalatu lan utawi tambahi rahmat takzim. Wassalamu lan keselamatan iku ala Muhammadin tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad wa ala ali lan ing atase Kanjeng Nabi keluargane Kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabati Kanjeng Nabi Muhammad ajmaina kalih sekabehane. Itu catatan kaki ay abtadi'u wallahu alamun ala dzatil wajib. Jadi musannaf mengawali kitab ini dengan baca bismillahirrahmanirrahim, dan nama Allah itu adalah zat yang wajib wujud, wajib ada, al-mustahiq yang berhak li jami'il mahamidi, yang berhak menerima pujian-pujian, itulah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang kedua, asana al-jamil, pujian yang indah, yang agung, alal jamil ikhtiar, dari pujian-pujian yang terpilih, ala jihati ta'zim, dari pujian itu dalam rangka untuk mengagungkan Allah. Jadi kita bersyukur dengan membaca, ya Allah alhamdulillah atas nikmatmu
masih diberi kesempatan untuk beribadah, justru mengucapkan itulah dalam rangka mengagungkan Allah. Bertambah pahala, tambah pahala, pahala kuadrat. Maliku jami'il makhlukat. Maksudnya Allah itu pemilik seluruh makhluk. Nomor 3, wassalatu. As-salatu minallah ar-rahmah. Jadi sholawat dari Allah itu rahmat. Wa minal malaikah. Sholawat dari malaikat itu istighfar, minta ampun, memintakan ampun. Jadi kalau sholawat malaikat itu membaca sholawat, berarti malaikat itu memintakan ampun Nabi. Wa minal mu'minin, dan dari orang mukmin itu atadharu, tawadhu, DP wa doa dan doa. Jadi orang mukmin membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu sebenarnya adalah doa kita kepada Allah. Tentu ya dengan wasilah Kanjeng Nabi. Nomor 4, at-tahiyah minallahi ta'ala. Salam itu ucapan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad nomor 5, huwa ibnu Abdillah, yaitu anaknya Abdullah. Akmalul khalqi khalqan wa khuluqan, yaitu makhluk yang paling baik bentuknya, fisiknya, wa khuluqan, dan akhlaknya, perangainya. Mab'usun fi Makkatil Mukarramah, diutus di kota Mekah Mukarramah. Wa madfunun fil Madinatil Munawwarah, dan dikubur di Mekah, di Madinah Munawwarah. Amma ba'd ba'dal faraghi, tegese sakwise rambung minal basmalah, saking maca bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillati lan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, wa sholati wa salam, lan sholawat serta salam. Setelah selesai membaca bismillah, hamdalah, sholawat dan salam, fahadha mongko utawi iku kitabun, kitab fi usulidin, ing dalam pokok-pokok agama. Kitab ini itu menjelaskan terkait pokok-pokoknya agama. Alatila buta kang wajib lil mukalafi, keduwe wong mukalaf. Wa huwa utawi mukalaf iku al balighu baligh, al aqilu tur akal, berakal. Mukalaf itu baligh dan berakal. Min an sangking yento ya'rifah, ngerti sapa mukalaf, bayanun, penjelasan, keterangan bahwa mukalaf itu baligh dan berakal untuk mengetahui pokok-pokoknya agama, usuladdin, ing pokok-pokoknya agama, wa ayat takidalan, meyakini pokok-pokoknya agama tersebut. Jadi orang mukallaf itu harus meyakini dan mengetahui pokok-pokoknya agama. Tadi iman, Islam, dan ihsan. Babun fi ma'rifatil imani wal islami wal ihsan, utawi bab kang jelas saking dalem makrifat iman, Islam, lan ihsan. Wal aslu utawi asal fi ing dalem makrifat iman, Islam, dan ihsan. Bab makrifat iman, Islam, dan ihsan. Maruwiya, mau tahu barang ruwiya kang den riwayatake an Umar bin Khattab, saking Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kala ngucap sapa
Umar bin Khattab. Kuna ana sapa kita kabeh tegese Umar wa malanut lan wong ma'ahu kang sertane Umar radhiyallahu anhum. Kuna ini berarti kami bersama para sahabat iku julusan duduk kami itu bersama para sahabat duduk inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dumadaan hadara teka hadir sapa syahsun wong suwiji. Fa'ilu hadar. Syahsun itu subjek atau fa'ile hadara. Biasani bizatin kelawan sandangan kang paling apik ai libasin utawa baju. Tiba-tiba ada seseorang yang datang dengan memakai baju yang paling baik wa ajmali suratin lan bentuk kang paling ganteng dan bentuk atau memiliki paras wajah yang paling tampan. Wajah salah lungguh sapa syahsun inda nabiyyi ana sandingi Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi orang tadi itu duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttasilan halih nyambungake hal ya, mutasil itu hal. Rukbatai ing dengkul lorone Kanjeng Nabi duduk, dia menyambungkan dengkul lutut keduanya, menyambungkan lutut keduanya kepada Jibril alaihissalam. Jadi orang yang datang itu namanya malaikat Jibril itu ya. Duduk di sisi Rasulullah, menyambungkan kedua lututnya ala rukbataihi ing atase dengkul lorone Kanjeng Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadian khalih nyelehake nurunake yadehi ing tangan lorone saksun ala fakhidai ing atase pupu lorone Kanjeng Nabi duduk. Tadi duduknya meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya Kanjeng Nabi, di atas paha, di samping tapi menempel ke dua lututnya, kemudian dia meletakkan kedua tangannya di atas dua pahanya Kanjeng Nabi. Faqala nuling takon tegese asaksu wong lanang mau malaikat Jibril, ya Muhammad Muhammad akhbirni kabarono sira ini ingsun, berilah saya kabar, beritahulah saya aklim nih tegese aklim nih aklim, berilah informasi nih ingsun, berilah saya informasi kepadaku anil islami terkait Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca dulu catatan kaki. Nomor 1, aifima dzukira min ma'rifatil Islam wal imani wal ihsan. Maksudnya tadi al aslu fihi, yaitu mengetahui Islam, iman dan ihsan itu dengan hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Wa fi riwayatin an Umar dan diriwayatkan dari Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada redaksi lain dari hadis
ucapnya Umar bin Khattab yang maknanya sama, yaitu bainama nahnu 'inda Rasulillahi dzata yaumin. Tadi kan hadara, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, itola'a, tiba-tiba hadir muncul seseorang yang syadidu bayati siabi, seseorang yang putih bajunya, syadidu sawadi sya'ri, yang hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safari, yang tidak terlihat bahwa dia itu dalam perjalanan atau setelah melakukan perjalanan tidak awuk-awuk, tidak berdebu, itu tidak kelihatan tampak. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan kami tidak mengetahui siapa orang tadi itu, tidak ada yang kenal. Malaikat Jibril membawa menyamar jadi manusia gitu. Fil wal julus fi rukbatain, duduk di atas menggunakan dua lutut, ku aqrabu ila tawadhu wal adab. Jadi duduk dengan tadi menggunakan dua lutut itu lebih dekat dengan akhlak tawadhu dan adab. Jadi kalau duduk di hadapan para kiai, para guru itu ya duduk dengan sopan gitu. Wa isalu rukbah bi rukbah ablahu fil isra, dan menyampaikan dengan menggunakan lutut, dengan menyampaikan sesuatu dengan lutut itu ablahu fil aswa, itu lebih lebih fasih, lebih tersampaikan fil iswa'i, di dalam penyampaian atau di dalamnya. Jadi metode duduk dengan kedua lutut itu lebih cemerlang, lebih fasih, lebih dekat untuk pada penyampaian, pada pendengaran tentu. Wa atammu fi usuli huduril qalbi, dan lebih sempurna di dalam menghadirkan kolbu. Jadi duduk yang beradab, duduk di hadapan guru yang baik, yaitu dengan sikap-sikap tadi. Wa fi nuskhatin, dan yang dalam versi redaksi naskah yang lain, wa wadi'an kaffaihi, seraya meletakkan kedua telapak tangannya. Nah, itu cara-cara yang baik. Kita lanjutkan. Al-Islamu utawi Islam iku antasyada, itu an di sini, wahya utawi huruf an iku mukhaffafah, diringanke, minasakilah saking tasdid. Jadi bukan anna tapi an, ringan. Ai anahu tegese anahu sak temene kelakuan, wan domiru li sya'an, dan domir kata ganti untuk sya'an yang tidak ada tempat kembalinya. Antasyada iku antasyada yen to nekotake, yen to nyaksekake sapa sira alla ilaha, ora yen to ora ana pengiran kang wajib disembah iku maujud illallahu, angin Gusti Allah. Bahwa Islam yaitu kamu menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau keterangannya nomor 1 di bawah itu ayyuhal mukhatib khitaban aman. Ayyuhal mukhatab, maksudnya yang berbicara, ya mukhatab yang diajak bicara ini adalah khitaban aman untuk umum. Maksudnya ya setiap orang Islam, orang iman ya harus bersyahadat gitu. Syahadatullah,
syahadat tauhid, syahadat Rasul, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan, lan sak temane Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullahi, utusane Gusti Allah. Keterangan nomor 2, ai la ilaha budun bil haq fil wujudi illallah, bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah dengan hak di dalam wujudnya, di dalam eksistensinya Allah, kecuali Allah itu sendiri. Tiada Tuhan yang wajib berhak disembah di dalam wujudnya kecuali Allah. Bahwa gak ada Tuhan itu selain Allah. Tuhan, benda, barang, batu dan sebagainya itu bukan Tuhan, itu tidak wajib disembah. Wa tuqima lan jumenengake sapa sira ae wa antuqima tegese wa antuqima yen to jumenengake as-sholata ing salat ae al-ma'hud syar'an. Nomor 3 itu keterangannya bahwa ibadah itu dikenal secara umum, secara syarak ya. Al-ma'hudu syara'an itu dikenal secara umum bi antu diha dengan melaksanakannya, wa tahfadzu syurutoha, melaksanakan sholat itu ya dengan menjaga syarat-syaratnya, wa ta'dila arkanaha, dan menetapkan rukun-rukunnya, wa tudawima alaiha, dan mengerjakan istiqomah, mengerjakan selalu sholat tersebut gitu. Wa tu'tiya zakah, nomor 3, memberikan zakat. Nomor 4, ayat tu'ti zakata li mustahiqiha, memberikan zakat itu kepada orang yang berhak gitu, bahasanya seperti itu. Wa tasumalan poso Ramadhana ing bulan Ramadan, fi syahri Ramadan, tegesing dalam bulan Ramadan. Kamu puasa di bulan Ramadan. Wa tahujalan haji sapa sira antaksida yen to nejo sapa sira albaita ing Baitullah inistata talamun kuwasa sapa sira ilahi maring bait apane sabilan dalane. Dan yang kelima Islam yaitu kamu berhaji menyengaja menuju ke Baitullah jika kamu mampu menempuh jalan menuju Baitullah. Bi an wajada kelawan yen to nemokake sapa sira zadan ing sangu wa rahilatan lan kendaraan. Maksudnya kamu mampu untuk atau kamu memiliki wang saku, bekal, dan tentu kendaraan. Bisa naik kendaraan, ini ya naik pesawat ke Baitullah gitu. Di rukun Islam itu ada 5, syahadat tauhid, syahadat Rasul, atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mendirikan sholat, mendirikan zakat atau membayar zakat, puasa Ramadan, kelima haji. Faqala nuli takon sapa malaikat atau syahsun, sodakta ya Muhammad, sodakta bener sapa sira ya Muhammad, Muhammad. Keterangan yang nomor 6, daf'an litawahum anasa ila ma'adahu minas shawab. Ini untuk menolak bahwa ini untuk menolak atas prasangkanya atau kemamangannya penanya atau malaikat ma'adahu minas shawab, menghindari bahwa malaikat itu tidak benar. Artinya dengan bertanya itu sebenarnya malaikat itu sudah tahu gitu loh.
hanya saja untuk memberi pendidikan pada para sahabat. Wa hamlan lisami'in ala hifdzil jawab, dan membawa atau menjadikan para pendengar itu menjaga bisa memperoleh jawaban. Jadi atas pertanyaannya malaikat Jibril, maka orang-orang yang di sekitar itu bisa memperoleh jawaban. Kita lanjutkan, ya Muhammad, tsumma qala akhbirni, nuli takon akhbirni, kabari ingsun ni ingsun. Kemudian ia bertanya, berilah tahu saya wahai Kanjeng Nabi anil imani saking iman. Faqala mongkon jawab sinten Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, al imanu utawi iman iku antuk minayen to percaya sapa sira. Iman yaitu kamu percaya, ay antusaddiqa, tegese yen to benerake sapa sira billahi kelawan Allah, wa malaikatihi lan malaikate Allah. Engkau beriman, engkau percaya, membenarkan atas Allah, wa malaikah lan malaikate Allah, wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah, wal yaumil akhir lan dino akhir, ayaumil qiyamah, wa bil qadari lan qadar takdir, khairihi apike qadar, ay naf'ihi utawa manfaate qadar, wa syarihi lan alane qadar, ay durihi bahayane qadar, minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Jadi rukun iman itu ada 6. 1, mengimani Allah. 2, malaikat. 3, kitab-kitabnya Allah. 4, rusul-rusulnya Allah atau utusan. 5, hari akhir yaumul qiyamah. 6, takdir, baik takdir yang bermanfaat maupun yang takdir yang bahaya atau takdir yang jelek. Nomor 7 keterangannya terakhir, siapa itu malaikat? Wahum ajsamun, mereka adalah memiliki badan-badan latifah yang lembut, nuraniyah penuh dengan cahaya, muqtadiratun yang berkuasa, mampu ala tasyakkulatin mukhtalifatin, yang mampu untuk merubah dirinya dengan beraneka ragam. Artinya malaikat bisa berubah menjadi manusia itu atas kehendak Allah. Nomor 8, al-kutub al-munazzalatu mi'atun wa arba'ah, bahwa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada makhluknya, kepada Nabi dan Rasulnya itu ada 104. Minha asyru suhufin unzilat ala Adam, 10 sahifah diturunkan kepada Nabi Adam. Wa khamsuna, 50 dia turunkan kepada Nabi Sis. Wa salasuna, 30 ala Idris, Nabi Idris. Wa asyaratun ala Ibrahim, wa asyaratun ala Ibrahim, dan 10 diturunkan pada Nabi Ibrahim. Wal kutub al arba'ah, dan kitab yang 4, wa huwa at-Taurah, yaitu 1 Taurat, unzilat ala Musa, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Wal Injilu, kedua Injil, unzila ala Isa, diturunkan kepada Nabi Isa. Wa Zabur, yang ketiga Zabur, diturunkan unzila ala Dawud, diturunkan pada Nabi Dawud. Wal Furqan, dan yang keempat Furqan, diturunkan pada ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir Al-Quran atau Al-Furqan, diturunkan pada Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau di total itu ada 104. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ngaji kita pada kali ini bermanfaat. Mari kita akhiri dengan baca sholawati bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil
abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.